Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali Nawar Effendi dengan channel Yamista Media. Halo sobat data di seluruh Nusantara. Baik, kali ini saya akan membagikan informasi terkait surat edaran yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia di bagian Direktorat Jenderal Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, yaitu terkait dibukanya bantuan pada aplikasi Simba seperti itu. Di sini saya buka untuk surat edarannya ya. Saya dapatkan dari Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan, di mana saya tinggal di Kabupaten Pamekasan, itu di bagian PD Pontren seperti itu, terkait pemberitahuan perpanjangan waktu pengajuan bantuan pesantren dan pendidikan keagamaan Islam, yaitu tahun anggaran 2022. Ini bisa dikatakan sudah memasuki atau dibukanya periode yang kedua, karena periode yang pertama tahun ajaran 2022-2023 di sini sudah ditutup kemarin tanggal 26 Agustus. Insya Allah itu dibuka awal Agustus dan ditutupnya 26 Agustus seperti itu. Saya langsungkan ke scroll ke bawah ya. Di sini bisa di Nah, di sini terkait pemberitahuan perpanjangan waktu. Caranya seperti ini. Yang pertama ada 4 cara ya. Yang pertama itu pengajuan bantuan dibuka kembali untuk periode kedua. Saya sudah beritahukan tadi, untuk dibukanya bantuan kali ini itu merupakan periode yang kedua, yaitu tanggal 1 sampai tanggal 15 September. Jadi teman-teman operator yang masih belum mengajukan bantuannya dan permohonannya di aplikasi Simba, silahkan melakukan pengajuan permohonan proposalnya sebelum tanggal 15 September melalui sistem informasi bantuan pendidikan diniyah dan pondok pesantren atau Simba PD Pontren pada halaman yang ada di sini. Adapun petunjuk teknisnya dapat diunduh pada halaman di sini, nanti kita cari seperti itu. Yang kedua, pejabat kantor Kementerian Agama kabupaten atau kota terkait agar segera memproses rekomendasi kepada lembaga yang telah mengajukan bantuan dengan berpedoman pada petunjuk teknis bantuan, termasuk yang mengajukan pada periode ke-1. Di sini nanti apabila sudah diajukan melalui aplikasi Simba, teman-teman operator itu akan ada notifikasi bahwa bantuan tersebut atau proposal atau pengajuan tersebut disetujui atau tidak. Silahkan ditunggu saja di halaman status pengajuannya. Apabila disetujui, nanti hubungi bagian PD Pontren atau operator PD Pontren yang menangani bantuan ini, dan itu proposalnya itu diminta untuk disetorkan kepada kantor PD Pontren kabupatennya masing-masing untuk dibuatkan rekomendasi seperti itu, biar oleh PD Pontren kabupaten itu bisa dikirim ke provinsi. Yang ketiga, di sini ada informasi bantuan disampaikan secara resmi melalui website dan media sosial Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, serta melalui kantor wilayah Kementerian Agama dan kantor Kementerian Agama kabupaten atau kota. Jadi surat edaran ini dinyatakan resmi ya, yang telah disampaikan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia di bagian Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren. Untuk informasi selain ini yang berpatokan dengan Kementerian Agama Pusat, Kementerian Agama Wilayah
provinsi dan Kementerian Agama kabupaten. Di luar itu maka itu bisa dikatakan tidak resmi seperti itu. Yang keempat, proses pengajuan proposal bantuan, seleksi bantuan, penetapan penerima bantuan, dan pencairan bantuan tidak dipungut biaya, melainkan ini gratis seperti itu. Yang pertama, apa saja yang kita butuhkan? Di sini sebaiknya kita masuk dulu ke halaman Simbanya ya. Kita pilih metodologi seperti biasa. Lalu kita submit dan kita centang di bagian ini. Kalau sudah masuk seperti ini, di sini ada daftar bantuan. Tapi jangan lupa di bagian daftar lembaga di sini silakan dilengkapi seperti itu. Daftar di bagian bantuan di sini. Di sini ada banyak macam bantuan yang sudah dibuka. Silakan pilih salah satunya. Terus untuk juknisnya di sini sudah disampaikan tadi. Untuk juknisnya yaitu di bagian halaman ini kita cari ya. Nanti saya taruh pada link deskripsi. Nah, di sini juknisnya, halaman juknis yang sudah sesuai dan diberikan oleh Kementerian Agama melalui surat edarannya ya. Di sini kita pilih di bagian juknisnya, petunjuk teknis. Di sini sudah banyak di sini di bagian ini. Bantuan operasional pendidikan Al-Qur'an, ini yang 21 yang kemarin ya. Nah, ini yang 22. Tahun anggaran yang sekarang seperti itu. Digitalisasi pesantren, bantuan rehab ruang belajar, asrama, pesantren dan lain sebagainya. Silahkan download di bagian ini sesuai kebutuhan dan inginnya lembaga itu mengajukan di bagian jenis bantuan seperti itu. Karena di sini sudah saya download ya, saya milih di bagian halakoh, juknis halakoh. Kita cari di bagian Simbanya. Nah, di bagian ini bantuan halakoh pesantren dan pendidikan keagamaan Islam, kita masuk ajukan. Nah, di sini ada beberapa file yang harus kita isi. Yang pertama di sini ada surat permohonan bantuan. Kita nanti lihat di juknisnya. Nomor statistik lembaga di sini merupakan IJOB lembaga. Rincian anggaran biaya ini RAB-nya. File salinan SK kepengurusan bagi Ormas Islam dan AFP SPP. Bagi Ormas Islam di sini juga harus diisi ya. Tapi kalau selain ormas Islam ini tidak usah seperti itu. File profil lembaga di sini juga diisi nanti. File profil Ormas Islam di sini kalau ormas silakan di bagian ini diisi juga, dan file salinan NPWP. Yang pertama di sini ada surat permohonan. Seperti itu. Saya scroll ke bawah. Saya sedikit bacakan ya untuk teknisnya atau untuk juknisnya di bagian ini. Tujuan penggunaan bantuan untuk pembiayaan seluruh atau sebagian komponen. Di sini sudah lengkap ya. Di sini pemberi bantuan, jangan lupa pemberi bantuan adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Persyaratan bagi penerima bantuan. 1. Pesantren terdaftar pada kementerian yang dibuktikan dengan PSP. LPK MDT terdaftar pada Kementerian Agama yang dibuktikan dengan PSLPK PSMDT. Di sini apabila ormas Islam yang dibuktikan dengan surat keputusan kepengurusan yang sah dan masih berlaku. Ini bagi ormas Islam ya. Dan bagi AF
Dan bagi AFP-SPP yang dibuktikan dengan surat keputusan. Saya rasa di sini Ormas Islam dan AFP-SPP di sini sama ya. Yang kelima di sini ada pesantren LPK MDT atau Ormas Islam AFP-SPP memperoleh rekomendasi dari kantor wilayah dan atau kantor Kementerian Agama yang menyatakan keberadaan, keaktifan dan kelayakan sebagai lembaga penerima bantuan. Di sini nanti kalau sudah disetujui untuk pengajuan proposalnya, biasanya itu oleh pihak operator kabupaten yang menangani di bagian ini itu lembaga atau pondok pesantren atau ormas itu dihubungi ya. Dihubungi, diminta untuk segera mengirimkan proposalnya atau bentuk fisiknya proposalnya ke kantor Kementerian Agama kabupaten masing-masing. Di sini bentuk dan rincian bantuan. Bantuan ini berbentuk uang sebesar 50 juta rupiah untuk fasilitasi dan dukungan penyelenggaraan kegiatan halaqah. Nah, di sini ada prosedurnya. Pengajuan bantuan pesantren LPK MDT Ormas Islam mengajukan usulan proposal bantuan kepada pemberi bantuan yang terdiri dari surat permohonan, surat rekomendasi. Ini didapatkan nanti setelah kita mengajukan dan diverifikasi oleh kabupaten. Salinan PSP bagi pesantren, salinan PS LPK MDT atau LPK MDT di sini merupakan ijobnya ya. Yang kelima, salinan surat keputusan kepengurusan yang sah bagi ormas Islam. Di sini Arabnya ini juga harus. Profil singkat pesantren yang sekurang-kurangnya meliputi sejarah berdiri dan latar belakang berdiri, pendiri dan pengasuh, jumlah santri, satuan pendidikan pesantren, ta'asus atau kekhususan dalam tafaqquh fiddin, seperti itu. Di sini untuk profil, silahkan dibuat profilnya sekurang-kurangnya di sini meliputi sejarah berdirinya. Yang 8 profil singkat LPK MDT yang ini sama ya. Profil singkat ormas juga sama di sini. Silahkan. Pengajuan bantuan dapat disampaikan melalui aplikasi bantuan yang ditetapkan oleh pemberi bantuan, yaitu pada aplikasi Simba, seperti itu. Saya rasa di sini saya akan memasuki ya pada contoh surat permohonannya di sini. Format 1 contoh surat permohonan bantuan. Silakan teman-teman di bagian ini dibuatkan surat permohonan akop pesantren, nomor, lampiran sifat, halnya pengajuan permohonan bantuan halaqah. Ini pemberi bantuan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama di Jakarta. Itu silakan samakan dengan ini ya. Nama, alamat, jabatan, nomor HP silakan. Dan ini ada RAP-nya, contoh rencana anggaran biaya. Di sini kop pesantren seperti biasa. Ini ada 2 komponen, ada 3 komponen: persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan. Silakan diisi yang berjumlah nanti 50 juta seperti itu. Kalau sudah jelas di bagian ini, kita masuk pada di bagian ini ya. Di bagian pengajuannya di sini yang pertama di bagian data pesantren. Di sini ada nama bank, silahkan diisi nama banknya. Bank di bagian apa di sini silahkan dipilih. Nama cabang bank silahkan sesuaikan dengan buku tabungan masing-masing. Nomor rekening juga disesuaikan. Nama pemilik bank juga disesuaikan. Kita scroll ke bawah. Di sini ada NPWP. Silakan diisi ya NPWP-nya dan nama sesuai NPWP. Nah, ada di sini juga form data pimpinan. Nama pengasuhnya juga diisi di bagian ini. NIK-nya juga diisi seperti itu. Kalau sudah diisi, silakan scroll ke bawah lagi.
Yang pertama di sini file surat permohonan bantuan. Silahkan pilih di bagian ini, pilih file seperti itu. Saya sudah persiapkan di sini untuk surat permohonannya yang sesuai dengan juknis. Alhamdulillah di sini sudah bisa diupload ya. Bagi teman-teman yang filenya terlalu besar, di sini ada pemberitahuannya. Semua file yang diupload dalam format PDF dengan ukuran maksimal 2 MB. Jadi silahkan rubah bentuk filenya ke PDF dan ukuran maksimal 2 MB. Apabila terlalu besar, biasanya ini tidak masuk di bagian ini, kembali seperti warna merah atau pilih file. Jadi kalau sudah terlihat warna biru di sini atau lihat file, maka itu sukses diupload filenya. Jika Anda akan melanjutkan pengisian nanti, silakan simpan sebagai draft terlebih dahulu. Ini apabila sobat operator mengisinya itu tidak selesai, ini bisa disimpan seperti itu. File yang sudah kita unggah itu tidak hilang. Kita simpan sebagai draft di bagian ini. Jangan simpan dan ajukan sebagai proposal. Kalau diajukan ini tidak bisa diedit seperti itu. Apabila simpan sebagai draft, ini masih bisa diperbaiki apabila ditemukan ada kesalahan. Anda harus mengupload minimal 1 file agar bisa menyimpan sebagai draft. Di sini bisa di-upload 1 file ya, seperti itu. Yang kedua ini file nomor statistik lembaga. Ini hidupnya. File rincian anggaran biaya, ini RAB-nya. Silakan di. Yang keempat, file salinan SK kepengurusan bagi Ormas Islam dan AFP-SPP. Di sini karena saya bukan Ormas Islam dan AFP-SPP, maka di sini tidak usah. Yang selanjutnya ini ada file profil lembaga. Silahkan, karena saya lembaga itu profilnya itu juga di upload seperti itu. Selanjutnya di sini ada file profil Ormas Islam dan AFP-SPP. Karena saya bukan Ormas Islam, maka ini juga tidak bisa. Yang terakhir di sini ada file salinan NPWP. NPWP, kita cari NPWP di sini. Lalu kita upload juga. Di sini bagi sobat operator, silahkan cek kembali di bagian lihat file di sini untuk mengecek kebenaran file yang sudah kita upload ya. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Di sini ada penjelasan singkat apa yang akan dilakukan jika mendapatkan bantuan seperti itu. Silahkan buat penjelasan singkatnya di bagian ini. Saya jeda dulu. Di sini penjelasan singkat apa yang akan dilakukan jika mendapatkan bantuan. Seperti halnya ingin menggunakan bantuan sebaik mungkin, atau ingin mensejahterakan atau proses kegiatan belajar mengajar di pondok pesantren atau lembaga sobat data sekalian seperti itu. Silakan di sini juga diisi ya. Apabila sudah terisi lengkap, maka apabila kita pilih simpan sebagai draft, ini juga bisa diedit kembali. Apabila kita pilih simpan dan ajukan proposal, maka ini tidak bisa diedit kembali. Ini sudah resmi diajukan seperti itu. Di sini saya akan mengajukan atau simpan proposalnya di bagian ini. Peringatan, apakah Anda yakin akan mengajukan proposal ini? Setelah diajukan, Anda tidak bisa mengubah dan memperbarui proposal ini. Seperti itu. Apabila sudah valid proposalnya, silahkan ajukan proposal. Maka berhasil disimpan dan diajukan. Kita scroll ke bawah. Di sini ada
bukti upload proposal. Di bagian ini di bagian bukti upload proposal kita cetak atau unduh. Nah, tanda bukti unggah proposal. Telah diunggah proposal sebagai berikut: nomor pengajuan, nama pondok pesantrennya, alamatnya ini sesuai dengan profil, nomor telepon, NSPP, NPWP, perihal tanggal pengajuan, seperti itu. Semoga teman-teman sukses dan bisa mengajukan proposal sebaiknya mungkin. Dan saya cukupkan sampai di sini ya untuk cara pengajuan proposal atau bantuan di aplikasi Simba, yaitu jenis halakoh pesantren. Dari itu, bagi sobat data yang sudah mampir pada halaman ini atau video kali ini, dimohon untuk like, comment, and share kepada teman-teman lainnya. Semoga mereka juga tahu informasi terkait pengajuan bantuan pondok pesantren di aplikasi Simba, dan subscribe tentunya yang belum subscribe. Terakhir dari saya, salam satu bahasa, salam satu data, salam Yamista Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.